Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Papua tanpa bedil dan mesiu. Konsep pendekatan yang lebih humanis, tanpa mesiu, dijanjikan oleh TNI dan Polri untuk diterapkan di Papua. Pendekatan itu sejalan dengan kebijakan dasar pemerintah yang sudah digariskan Presiden melalui Belait Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Impres tersebut mengatur sinergi yang harus dilakukan 43 kementerian, lembaga, dan Pemda. Dalam poin keempat disebutkan, salah satu strategi pembangunan itu ialah pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara Pemda. Akan tetapi, pendekatan dialog itulah yang selama ini tidak dikedepankan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Selama ini, konflik di Papua terutama antara kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dan TNI Polri kerap diselesaikan dengan senjata. Hal ini membuat rakyat ketakutan. Dewan Gereja Papua menyebut sekitar 60.000 penduduk Papua mengungsi akibat konflik bersenjata antara kedua kubu yang masih terjadi di 6 kabupaten hingga pertengahan November ini. Oleh karena itu, janji yang dilontarkan TNI dan Polri untuk mengutamakan pendekatan humanis di Papua patut diapresiasi. Jangan buat lagi rakyat Papua ketakutan, baik warga asli maupun pendatang. Seusai menggelar koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Kamis 25 November lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD pun menegaskan pendekatan kesejahteraan menjadi yang utama dalam penanganan Papua. Pendekatan kesejahteraan dilakukan komprehensif meliputi semua aspek dan sinergi mencakup semua lembaga terkait agar hasil pembangunan dirasakan masyarakat. Artinya, kata Mahfud, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, melainkan kesejahteraan. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah sebenarnya telah membuat Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua pada 2001. Akan tetapi, selama 20 tahun penyelenggaraannya, hal itu dirasa belum cukup untuk mewujudkan kesejahteraan orang Papua. Bahkan selama Otsus berlangsung, intensitas terjadinya kekerasan dan konflik antara aparat keamanan dan gerakan kriminal bersenjata terus meningkat. Keprihatinan inilah yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Impres ini merupakan langkah terobosan untuk mendorong sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan kehidupan bermartabat bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam bingkai NKRI. Instruksi Presiden ini sudah semestinya dipatuhi semua jajaran di bawahnya, termasuk TNI Polri sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan negara. Penyelesaian konflik dengan senjata tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan cuma membuat rakyat sengsara. Hal ini pun semestinya disadari kelompok bersenjata di Papua. Jika kekeh atau ngotot dengan prinsip dan kebenarannya sendiri, selama itu pula kedamaian tidak akan pernah tercipta di bumi cendrawasih. Alih-alih ingin menyejahterakan rakyat Papua, yang ada malah membuat mereka cemas dan ketakutan. Daripada saling klaim kebenaran dan bertengkar, bukankah lebih elok berdialog? Uruk rembuk untuk mencari jalan keluar demi menyejahterakan rakyat Papua. Biar bagaimanapun, Papua ialah kita. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Eko. Ya, pagi Pak Ondo. Silakan Pak Ondo. Ya, pertama saya mau ucapkan selamat ulang tahun ke-21 Metro TV, jadi sumber informasi terdepan dan terpercaya serta netral dan adil. Saya sangat setuju Papua tanpa bedil dan misiu. Papua itu saudara kita, dia bukan orang asing gitu ya.
Lakukanlah pendekatan dialog dan kesejahteraan. Hanya saja kalau mau dialog, dengan siapa dialognya? Jangan sampai kita salah orang. Ada yang di luar negeri bergerak happy-happy sendiri, dan ada yang di dalam negeri, ada yang di hutan. Dan Intel kita harus bekerja keras. Awasi itu pasokan senjata. Ada aparat kita yang jual senjata. Ada kepala daerah yang membantu materi buat para pemberontak di sana. Jadi kita bilang pemberontak karena mereka memberontak. Ada selundupan senjata dari Filipina, dari Papua Nugini. Sebenarnya sejak Jokowi jadi presiden, Papua itu sudah mulai maju pesat. Harga bensin, harga semen, semua sama di seluruh Indonesia. Akses untuk ekonomi, investasi juga, serta jalan tol sudah dimudahkan di sana. Hanya saja ada oknum-oknum saudara kita orang Papua yang ingin agar terus begini. Karena jadi kesejahteraan pribadi mereka di luar negeri sana. Ada juga negara-negara yang tidak ingin Papua itu bersatu dengan Indonesia, inginnya terus begini karena mereka memang ada keinginan tertentu dari Papua itu. Jadi Aceh bisa, masa iya Papua tidak? Jadi lakukanlah pendekatan secara dialog dan secara kesejahteraan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ando. Selanjutnya ada Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egen. Selamat pagi, Pak Eko. Ya. Pagi. Silakan, Pak Vence. Seperti Pak Ondo, tentunya saya awali dengan selamat deh bagi Metro TV yang setiap hari menemani kita bangsa Indonesia dengan kualitas siaran yang bermutu, khususnya pada dialog seperti sekarang ini. Ya, selamat ke 21 tahun Bung Egen, Pak Eko ya. Terima kasih Pak Vence. Lalu kemudian saya ingin mengingatkan karena dulu pernah saya ingatkan dalam dialog tentang Papua. Jadi ada 3 faktor utama yang harus dilakukan oleh Pak Andi dan tentunya pemerintah pusat, yaitu yang pertama pendekatan humanis, yang kedua adalah pendekatan pembangunan, yang ketiga adalah pendekatan secara edukasional, pendidikan. Nah, ini 3 hal ini yang sebetulnya yang harus kita tata ke depan untuk Papua yang lebih maju dan Papua yang senantiasa berpikirkan bahwa mereka adalah bagian dari NKRI. Nah, tetapi setuju sekali, tadi Pak Ondo ingatkan bahwa ketika kita melakukan dialog, jangan saja terpaku pada kelompok-kelompok yang bersenjata yang sekarang berontak di Papua, tetapi separatisme yang ada di bumi Indonesia khususnya di Papua dan ada di luar negeri, mereka itu adalah otak perusuh yang terjadi selama ini. Nah, inilah yang harus, kalau boleh saya katakan bahwa dialog ini harus dilakukan secara kondisional dan secara berkontinu juga. Karena apa? Kalau tidak lakukan pendekatan edukasi dan dialog seperti ini, ya mau jadi apa Papua? Karena ya itulah, Papua ini banyak kepentingan di sana, terutama kepentingan politik. Di mana tanah Papua adalah tanah yang paling kaya, ya ada kepentingan masa depan oleh kelompok-kelompok yang suka berpikir bahwa Papua lebih baik kita kuasai, bukan lagi dikuasai oleh bangsa Indonesia tetapi orang-orang tertentu. Nah, ini yang menjadi inti sebetulnya, sehingga saya katakan ya setuju sekali Bung Panglima TNI katakan Papua harus tanpa bedil dan mesiu. Terima kasih Bung Egen, Pak Eko. Selamat pagi Metro TV. Pagi, terima kasih Pak Vence. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin Egan dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam. Dirgahayu Metro TV. Pada hari ulang tahunnya yang ke-21 ini. Ya, Papua tanpa bedil dan mesiu. Pemerintah dan TNI sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua ini. Penyelesaian kasus ini penting sebagai modal untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat Papua, sekaligus membuktikan bahwa Pak Andika betul-betul akan menerapkan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua. Menurut Pak Mahfud bahwa Papua diselesaikan bukan dengan senjata, melainkan pembangunan kesejahteraan. Juga menurut Pak Andika, teknis TNI bukan operasi tempur, tapi
operasi teritorial. Kita lihat juga kemudian Pak Dudung Abdurrahman juga sudah mengatakan bahwa kehadiran TNI di Papua itu harus merupakan bagian dari solusi. Malah diingatkan bahwa para prajurit TNI ini jangan melakukan kekerasan kepada masyarakat. Kita tunggu ini. Walaupun kalau diingat TNI yang jadi korban, apalagi tenaga kesehatan, pendidik, tokoh agama, kami suka bertanya, apakah ini juga bukannya pelanggaran HAM? Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelum jeda kita diskusi sedikit, Mas Eko, kalau misalnya memang Papua mau diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda tanpa bedil dan mesiu, caranya nanti akan seperti apa nih Mas Eko? Ini kan yang berkonflik di sana kelompoknya saja ada banyak begitu ya. Betul. Lalu kemudian tidak hanya kemudian persoalan mengenai konflik bersenjata saja, tapi kemudian juga lebih kompleks begitu permasalahan di Papua. Bagaimana Mas? Ya, memang sebetulnya kompleks sekali ya di sana. Ada yang menginginkan Papua merdeka, terutama yang kelompok kriminal bersenjata. Mereka kan menginginkan segera mungkin untuk merdeka. Tapi ada juga yang menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Nah, ini yang kemudian disikapi oleh pemerintah dalam hal ini. Ke depan memang kita tidak boleh melakukan lagi pendekatan secara militer. Ya, pendekatan kemanusiaan saya kira lebih realistis daripada militer yang sudah lama sekali, yang membuat banyak pelanggaran HAM juga di sana, yang kemudian membuat masyarakat ketakutan di sana, yang akhirnya itu berkelanjutan menjadi trauma. Nah, ini yang harus dikedepankan nanti. Jadi apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud, bahwa sekarang pendekatannya adalah kemanusiaan, kesejahteraan, sinergi antara kementerian dan lembaga. Kemudian Pak Andika Perkasa yang baru saja dilantik menjadi Panglima TNI, tidak akan melanjutkan kebijakan yang lama untuk melakukan pendekatan kemarin dengan militer, sekarang lebih humanis dengan dialog berkelanjutan. Kemudian Kasat pun demikian. Nah, saya kira hal-hal semacam itu adalah hal yang positif yang terus harus dilakukan. Memang ini akan panjang dialognya, karena memang kasus ini di Papua kan sudah lama sekali ya kan. Ada yang di luar negeri yang teriak-teriak yang seperti yang diutarakan Pak penelpon tadi, Pak Vence, Pak Ondo dan Ibu Indra. Kemudian ada juga yang KKB yang di Papua yang juga berteriak ingin merdeka. Nah, orang-orang seperti itu mungkin nanti harus ada dialog yang berkelanjutan terus. Banyak yang sudah move on, tapi belum ada banyak juga yang tidak. Nah, ini persoalan. Kemudian harus ditempuh seperti yang menurut saya seperti yang di Aceh. Itu kan lama sekali, tapi akhirnya kan juga berhasil. Pendekatan humanis, kesejahteraan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain-lain harus terus dilakukan. Pembangunan sekarang sudah mulai dilakukan oleh Pak Jokowi, hasilnya sudah nampak. Dan itu harus dilanjutkan. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, Kapolri ke depan, itu juga patut kita tunggu dengan tidak melakukan pendekatan militer. Tapi kira-kira niat baik pendekatan humanis ini akan disambut baik juga tidak oleh gerakan-gerakan separatis itu, Mas Eko? Karena kalau berdasarkan pengamatan saya begitu ya, Mas Eko, memang ada beberapa kelompok yang sepertinya memang tidak ingin berdamai begitu, tetap lebih pengen langsung lebih ke konflik bersenjata begitu, langsung menembak bahkan sasarannya saja warga sipil begitu, Mas Eko. Nah, ini bagaimana? Ya, niat baik itu memang harus dikedepankan dulu, dialog berkelanjutan juga harus dilakukan. Memang ini tidak mudah menyelesaikan konflik di Papua, terutama mereka yang KKB yang berada di pegunungan, karena mereka kan sekarang terus berjuang untuk meminta Papua merdeka. Statement antara TNI dan kemudian KKB itu memang selalu berbeda. Misalkan daerah-daerah netral, misalkan di rumah sakit, kemudian di sekolahan, itu kan seharusnya tidak netral, tidak boleh terjadi pembakaran di sana, penembakan di sana. Nah, ini klaimnya berbeda-beda. Ketika kemudian KKB melakukan pembakaran di rumah sakit, kemudian di mana?
di sekolah itu mereka mengklaim karena ada TNI yang menguasai di sana. Kemudian TNI kemudian membalas karena KKB juga melakukan hal yang tidak diinginkan, yaitu melakukan kontak senjata. Hal-hal semacam itu harus didialogkan agar terjadi kesepahaman bahwa persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara militer, dengan harus cara berperang. Seperti itu terus-menerus, karena Papua juga menjadi bagian NKRI, mereka juga saudara-saudara kita. Jadi apapun yang dilakukan di 2022 nanti, statementnya Pak Mahfud, Pak Andika, kemudian Pak Dudung, Pak Kostrat, itu jauh lebih menyejukkan. Ini yang kita tunggu. Teori dan prakteknya. Jadi ke depan mudah-mudahan ini segera terselesaikan sehingga tidak berlarut-larut, kan? Karena di Papua ini banyak sekali orang berkepentingan. Karena di sana sangat kaya sekali hasil alamnya. Baik, Mas Eko, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita berbicara mengenai konflik di Papua, ada yang diuntungkan tidak sih dengan konflik yang tidak selesai-selesai ini begitu? Selama ini pendekatannya apa kemudian yang bisa kita cermati kemudian kalau melihat dampak dari konflik ini? Banyak yang diuntungkan, terutama oknum-oknum yang ingin mengeruk kekayaan di Papua. Ya, mereka ingin zona nyaman di Papua itu yang sekarang nyaman bagi dia itu berkelanjutan. Karena kita lihat kan Papua itu sangat kaya sekali, apakah emas di sana, apakah pertambangan lain, minyak dan lain-lain itu banyak sekali di sana, yang membuat mereka sangat menikmati hal itu. Jadi hal-hal semacam itu kan sudah berlangsung lama. Jadi itu yang kemudian membuat masyarakat di sana kadang-kadang merasa keadilan itu tidak ada, gitu kan? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jauh sekali tingkat kemapanannya. Nah, tapi di satu sisi, di beberapa kita lihat di daerah-daerah di Papua, di pelosok-pelosok itu kan juga masih banyak yang yang kekurangan. Apakah itu listrik, apakah itu pangan dan lain-lain. Nah ini kan gapnya itu akan terlalu jauh. Nah ke depan memang tidak boleh ada lagi semacam itu. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, sekali lagi kita juga harus apresiasi, tapi juga harus menyeluruh menurut saya, bukan hanya di kota-kota besar, di Jayapura misalkan, tapi harus mulai ke atas ya, di pegunungan-pegunungan itu, meskipun itu sangat berbahaya. Jalan tembus sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dan sudah dinikmati oleh pemerintah, kita harus apresiasi itu, kita harus juga puji bahwa pemerintah sudah melakukan hal itu. Tapi sekali lagi pendekatan militer memang harus segera dihentikan. Cara-cara yang humanis, dialog yang berkelanjutan harus diterapkan. Saya kira ini akan sulit, akan lama sekali. Tapi pemerintah harus bersabar untuk melakukan hal itu agar ada kedamaian di sana, ada kesejahteraan di sana, dan kemudian bisa dinikmati oleh warga Papua semuanya. Peran dari pemerintah daerah di sana seperti apa nih, Mas Eko? Karena kayaknya sangat berat begitu ya kalau kita hanya mengandalkan TNI saja begitu untuk melakukan pendekatan humanis tanpa kemudian melibatkan pemerintah daerah di sana. Bagaimana, Mas Eko? Ya, pemerintah daerah memang harus mulai melakukan edukasi tahun depan ya, bahwa tetap berada di pangkuan NKRI itu adalah pilihan yang realistis ya. Untuk kemudian mereka harus berpisah dengan NKRI, saya kira itu pilihan yang akan sulit, yang akan nanti mungkin akan malah tambah ada konflik berkepanjangan di sana. Jadi itu yang harus dikedepankan dulu. Kemudian saya kira kepala daerah juga harus satu visi dengan pemerintah. Dan kemudian kalau kita lihat kemarin ada statement yang tidak enak begitu, yang membuat pemerintah dalam hal ini TNI kemudian ada yang menaruh curiga kalaupun ada demikian gitu. Persenjataan KKB ini kadang-kadang juga disopli oleh daerah-daerah yang aman. Kemudian juga ada dari Papua di belakangnya di Papua Nugini, bahkan disebut tadi juga Filipina. Hal-hal semacam itu kan bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah, mungkin bekerjasama dengan TNI Polri di sana. Hal semacam itu harus sering dilakukan. Nah kalau itu yang terjadi, saya kira sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri akan terus dikedepankan, dan saya kira kesejahteraan di Papua akan semakin
kelihatan nanti kan. Baik, nanti kita akan tunggu Mas Eko hasil dari pendekatan humanis yang akan dilakukan oleh TNI. Terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Eko. Saling klaim kebenaran dan bertengkar yang berlarut-larut di Papua membuat kedamaian tidak kunjung tercipta di bumi Cendrawasih. Bukan kesejahteraan yang terwujud, tapi kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh warga. Lebih elok jika penyelesaian dilakukan dengan dialog, urun rembuk, mencari jalan keluar demi menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua adalah kita. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Eko. Metro TV